tidak sejalan dengan perubahan iklim. Pernah nggak sih kalian merasa kok cuaca di Tegal sekarang makin aneh aja? Kadang panasnya nyengat banget, tiba-tiba hujan deras kayak lagi nangis. Nah, itu salah satu gejala dari yang namanya perubahan iklim. Dari foto dan video yang sudah dipaparkan di awal, dengan melihat kejadian-kejadian seperti itu, mungkin kalian bertanya-tanya, apa yang membuat hal ini sering semakin terjadi? Bagian penting dari jawabannya adalah perubahan iklim. Nah, di presentasi kali ini kita bakal ngobrolin lebih lanjut nih, kenapa sih perubahan iklim ini bisa terjadi? Terus dampaknya buat bumi itu kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tugas biologi bertema perubahan iklim. Saya, Eva Laila Tomafiroh, absen 9, akan menjelaskan definisi perubahan iklim dan gejala perubahan iklim. Saya, Neni Bacara, absen 26, akan menjelaskan dampak dan penyebab perubahan iklim. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perubahan iklim. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu iklim terlebih dahulu. Iklim adalah pola cuaca rata-rata dalam waktu yang lama untuk wilayah yang luas. Ini mencakup kelembapan, curah hujan, angin, tekanan atmosfer, dan elemen meteorologi lainnya dalam periode atau waktu yang panjang, biasanya 30 tahun atau lebih. Iklim menggambarkan kondisi atmosfer yang khas dan kecenderungan jangka panjang di suatu daerah. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim merujuk pada perubahan pola suhu atau cuaca yang khas di suatu wilayah atau secara global. Perubahan ini signifikan secara statistik dalam rata-rata iklim atau variabilitasnya yang berlangsung selama beberapa dekade atau lebih lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gejala perubahan iklim. Nah, apa sih gejala perubahan iklim itu? Yang pertama ada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Ini adalah salah satu indikator utama gejala perubahan iklim. Nah, secara sederhana, suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi, baik daratan maupun lautan, mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar seperti batu bara, minyak, dan gas alam, itu melepaskan gas-gas rumah kaca atau karbon dioksida, metana, dan lain-lain ke atmosfer. Gas-gas ini memperangkap panas matahari layaknya kaca pada rumah kaca, sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat. Dampaknya termasuk gelombang panas yang lebih sering dan intens, risiko kebakaran hutan, tekanan pada ekosistem, dan kesehatan manusia. Yang kedua, peningkatan suhu permukaan air laut. Sama halnya dengan daratan, suhu permukaan air laut juga mengalami peningkatan. Lautan menyerap sebagian panas berlebih akibat efek rumah kaca. Lautan memiliki kapasitas panas yang sangat besar, sehingga kenaikan suhunya mungkin terasa lebih lambat dibandingkan daratan. Namun, peningkatan ini tetap signifikan dan menimbulkan dampak besar. Dampaknya antara lain pemutihan karang atau coral bleaching, perubahan pola migrasi spesies laut, kenaikan permukaan air laut karena pemuaian termal air, dan dapat mempengaruhi intensitas badai tropis. Yang ketiga, pencairan luasan es di permukaan bumi. Es di belahan dunia, termasuk es di kutub, dasar pegunungan, dan es laut, mencair dengan laju yang mengkhawatirkan. Peningkatan suhu global secara langsung menyebabkan es mencair lebih cepat daripada pembentukannya kembali melalui salju. Dampaknya mengancam komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, hilangnya gletser dapat mengurangi ketersediaan air tawar bagi banyak populasi, dan perubahan es laut mempengaruhi ekosistem Arktik dan Antartika. Yang keempat, perubahan pola cuaca ekstrim. Perubahan pola cuaca ekstrim, peningkatan energi dalam sistem iklim akibat panas yang terperangkap dapat memicu cuaca yang lebih intens. Perubahan pola sirkulasi dan atmosfer juga berperan dalam memodifikasi pola cuaca. Dampaknya, kita menyaksikan gelombang panas yang mematikan, banjir yang lebih sering dan dahsyat, badai tropis yang lebih kuat, kekeringan yang berkepanjangan, dan juga kebakaran hutan yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fenomena iklim. Ada apa aja sih fenomena iklim itu? Fenomena iklim itu ada 3. Yang pertama, El Nino, yang kedua La Nina, dan yang ketiga netral. Kita akan bahas semuanya satu persatu. Yang pertama, fase El Nino. Fase El Nino adalah fenomena alami di Pasifik
yang ditandai dengan pemanasan suhu laut dan perubahan angin yang memiliki kemampuan untuk mengganggu pola cuaca global atau menyebabkan kekeringan di Indonesia. Fenomena iklim yang kedua adalah La Nina. La Nina adalah fenomena alami di Pasifik yang ditandai dengan pendinginan suhu laut dan penguatan angin pasat yang memiliki kemampuan untuk mengganggu pola cuaca global, termasuk menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Seperti El Nino, La Nina juga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi petani. Fenomena iklim yang terakhir adalah netral. Netral adalah periode ketika kondisi di Samudra Pasifik tropis berada dalam keadaan seimbang. Dan pola cuaca di berbagai wilayah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain El Nino dan La Nina. Pada fase netral atau normal, suhu muka laut, curah hujan kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam rata-ratanya. Saya Nadifa Azara, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dampak dan penyebab perubahan iklim. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi bagaimana perubahan iklim yang mempengaruhi planet kita dan apa yang menjadi akar permasalahannya. Mari kita mulai dengan melihat dampak-dampak nyata yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah kenaikan suhu global dan permukaan air laut. Mencairnya es di kutub bukan hanya fenomena alam yang indah untuk dilihat dari jauh. Ini adalah masalah serius yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut, mengancam kota-kota pesisir dan ekosistem penting seperti hutan bakau, dan terumbu karang. Selain itu, perubahan iklim juga memperburuk kekeringan di berbagai wilayah. Bayangkan kesulitan yang dihadapi petani ketika lahan mereka mengering dan sumber air bersih semakin langka. Dan yang tak kalah menyedihkan, perubahan iklim mengancam keanekaragaman hayati. Spesies-spesies seperti penyu hijau kehilangan habitatnya dan terancam punah. Dampak perubahan iklim tidak berhenti di situ. Ada konsekuensi lain yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi sangat berbahaya. Perubahan iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan mengancam sumber daya genetik tanaman pangan kita. Ini adalah masalah besar bagi ketahanan pangan di masa depan. Kesehatan manusia juga terancam. Gelombang panas yang ekstrim, penyakit menular yang menyebar lebih luas, dan masalah pernapasan akibat polusi udara adalah beberapa contohnya. Terakhir, perubahan iklim mengubah cara spesies berinteraksi dalam ekosistem. Hal ini mengganggu keseimbangan alam dan memiliki konsekuensi yang sulit diprediksi. Setelah kita memahami dampak-dampaknya, sekarang saatnya kita melihat akar permasalahannya. Apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan iklim ini? Penyebab utama perubahan iklim adalah aktivitas manusia. Sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah meningkatkan jumlah gas rumah kaca di atmosfer secara signifikan. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas adalah penyebab utamanya. Kendaraan bermotor adalah salah satu contohnya. Setiap kali kita mengendarai motor atau motor berbahan bakar bensin atau solar, kita melepaskan gas rumah kaca ke udara. Mari kita bahas lebih lanjut tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca sebenarnya adalah fenomena alami yang penting bagi kehidupan di bumi. Gas-gas tertentu di atmosfer merangkap panas matahari dan menjaga suhu bumi tetap hangat. Namun, aktivitas manusia telah meningkatkan konsentrasi gas-gas rumah kaca ini, terutama karbon dioksida secara berlebihan. Akibatnya, bumi menjadi semakin panas. Pikirkan saja, seperti selimut yang terlalu tebal, bumi kita menjadi terlalu hangat karena panas yang seharusnya keluar dari atmosfer terperangkap di dalamnya. Karena itulah, Tegal menjadi sangat panas, kan? Selain transportasi yang dibahas sebelumnya, ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, yaitu produksi listrik, terutama dari pembangkit listrik tenaga batu bara, juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar. Pengguna listrik yang boros memperburuk masalah ini. Perubahan penggunaan
lahan seperti deforestasi atau penebangan hutan, mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida. Hutan bertindak seperti paru-paru bumi. Jadi ketika kita menebangnya, kita kehilangan kemampuan penting untuk membersihkan udara. Kebakaran hutan juga melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer.